Baik, teman-teman, di seri kali ini kita akan melanjutkan perintah dasar di command line interface. Ini adalah bagian ketiga dari perintah CLI di Ubuntu. Jadi yang akan kita lakukan di sesi ini adalah kita akan mencoba membuat satu file txt menggunakan perintah nano. Untuk itu silahkan disiapkan untuk terminalnya. Nah, ini eh, terminal saya, kemudian kita coba ls dulu untuk ngecek eh, direktorinya atau list filenya. Kemudian kita menggunakan perintah ini ya. Nah, nano file 1.txt ini misalkan nano file 1.txt. Kita enter. Nah, ini sudah terbuka untuk filenya. Kemudian gini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketik isinya. Kemudian kalau kita mau simpan, nanti tinggal tekan Ctrl sama X ya. Kemudian save modified buffer. Kalau yes, kita tekan Y. Kalau no atau tidak menyimpan perubahan ini, nanti klik N. Kita klik Y. Udah ya. Enter. Oke. Kemudian kita coba ls dulu apakah filenya tadi sudah terbuat. Ya, ini ada satu file yang namanya file 1.txt. Kita coba open menggunakan cat ya, file 1.txt. Nah, ini isinya karena kita tadi isinya itu hanya satu baris, kita ditampilkan menggunakan perintah cat ya. Cat nama filenya apa sama ekstensinya. Kemudian isinya adalah selamat datang di Indonesia. Selanjutnya kita akan coba, nah ini ya. Ini nanti kalau teman-teman mau mencetak ataupun mengcopy skripnya, artinya beberapa kalimat itu, nanti bisa menggunakan perintah-perintah ini. Nanti silakan dieksplorasi lebih jauh ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini misalkan kita mau menuliskan echo seperti di bahasa pemrograman, kita tidak ini ya bisa digunakan langsung. Misalkan echo saya suka dengan misalkan Pulau Bali gitu ya. Kita klik enter. Nah, nanti pesan ini atau echo saya suka dengan Pulau Bali langsung ditampilkan ke layar terminal kita gitu. Nah, ini adalah suatu fungsi yang disupport oleh CLI. Misalkan kita mau menampilkan suatu ini ya, semacam echo atau menampilkan suatu kata tertentu, nanti bisa menggunakan ini. Bisa juga misalkan kita menggunakan perintah echo, kemudian tanda dolar kurung 2, misalkan kalkulasi ya, misalkan 10 dikali 10, kita tutup, kemudian kita enter. Nah, ini nanti akan langsung menampilkan hasil kalkulasi dari 10 kali 10 ya, ini 100. Kemudian di tahap selanjutnya, ini ada apa ini? Manajemen user melalui terminal. Oke, untuk manajemen user itu kita kenal kalau yang namanya ini ya super user atau ke rootnya, akun root artinya ke paling atas itu nanti ditandai dengan tanda pagar. Kalau yang tanda dolar seperti ini kita masih ke user biasa atau pengguna biasa. Untuk menuju ke halaman atau menjadi privilege super user kita bisa mengetikkan sudo su ya. Nah, kemudian diminta passwordnya, nanti kita masukkan passwordnya sesuai dengan password yang kita setting di ketika instalasi. Kita enter, nah ini ditandai dengan tanda pagar. Kemudian, misalkan kita mau melakukan clear ya, menghapus layar seperti ini agar terlihat lebih rapi, kita bisa melakukan perintah clear. Enter, nah ini sudah bersih. Kemudian di tahap nomor 2 ini menambahkan pengguna baru, jadi
ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan perintah add user, spasi nama user baru, ini nama user yang akan kita buat. Nah, ini kemudian yang kedua adalah menggunakan user add, kemudian spasi nama user yang lain gitu. Nah, ini perintah ini secara otomatis akan membuat konfigurasi bagi pengguna baru, artinya kita tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan terhadap menu add user, kemudian spasi nama user baru. Namun kalau kita menggunakan perintah user add, kita harus melakukan konfigurasi tambahan. Nah, ini misalkan ya, add user, user, dilakukan oleh root. Misalkan ini kita sudah di posisi yang ini, kemudian kita tambahkan perintah misalkan add user tamu. Kita enter. Nah, ini sudah ada. Misalkan kita add user eh, tamu baru itu ya. Enter. Nah, ketika kita menggunakan perintah add user, nanti si terminal akan menampilkan suatu isian atau beberapa hal yang harus kita konfigurasi. Misalkan untuk password kita isi misalkan 123, kemudian di read type passwordnya sama 123, kemudian kita enter. Nah, ini misalkan kita menambahkan namanya juga bisa, misalkan tamu baru, kemudian room numbernya misalkan 09, kita enter lagi, work phone-nya misalkan gini. Kemudian untuk home phone ya, karena kita ingin mengosongkan, kita tinggal klik enter. Nanti other, klik enter juga untuk skip ya. Kemudian is the information correct? Artinya dia konfirmasi apakah informasi yang kita tambahkan di atas tadi benar atau tidak. Kita klik yes. Nah, ini sudah jadi ya. Kemudian apabila kita ingin memeriksa user yang barusan kita tambahkan, itu kita bisa mengeceknya melalui perintah cat spasi etc spasi passwd. Seperti ini, kita enter. Nah, ini sudah muncul yang namanya user tamu baru yang barusan kita tambahkan. Untuk home ininya letaknya di sini ya, directory home-nya. Oke, artinya kita sudah berhasil menambahkan user baru dengan nama tamu baru. Kita lanjut ke user add ya, misalkan kita ganti menggunakan nama user add tamu baru lagi misalkan. Kita klik enter, ini sudah ditambahkan. Kemudian kita cek dulu menggunakan chat spasi ya, etc passwd. Nah, ini sudah ditambahkan juga, ada tamu baru yang tadi yang pertama kita tambahkan, kemudian ada tamu baru lagi. Kemudian lokasinya nanti di sini direktorinya. Oke, kemudian ini misalkan karena kita tadi kita clear dulu. Kemudian misalkan kita mau mengganti si password dari tamu baru ya. Itu kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Passwd user ya, misalkan passwd tamu baru. Password yang baru apa? Misalkan saya ganti jadi 999 3 kali, kemudian retype 3 kali. Nah, ini sudah di set, tadi update ya untuk passwordnya. Kemudian itu fungsi dari passwd ya, ini untuk memberikan password baru atau perubahan password pada user baru. User baru ini adalah user yang barusan kita buat. Kemudian passwordnya nanti di awal tadi kita melakukan konfigurasi 123, sedangkan kita ganti menjadi 000. Ini untuk contoh yang di modul. Untuk yang saya barusan itu saya ganti menjadi 999. Nah, kemudian misalkan kita akan menghapus user, itu kita bisa menggunakan perintah userdel spasi nama usernya. Misalkan kita cek dulu ya, cat etc passwd, kita enter.
Ini ada yang namanya user tamu baru lagi. Saya misalkan user del tamu baru ini ya. Kita klik enter ini untuk menghapus. Kita coba tampilkan lagi apakah masih ada. Nah, ini sudah tidak ada ya. Tamu baru sudah terhapus dari sistem kita. Yang tersisa hanya user tamu baru lagi. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan suatu grup, jadi nanti si user ini beberapa user kita tambahkan ke dalam grup tertentu. Misalkan ini kita clear dulu ya, kita clear, kemudian kita tambahkan grup add spasi nama grupnya apa, misalkan grup baru ini ya, kita enter. Nah, setelah itu untuk memeriksa apakah grup yang barusan kita eksekusi itu sudah ditambahkan atau belum, kita bisa menuju chat, etc, kemudian grup. Seperti ini kita klik enter. Nah, ini sudah ada yang namanya grup dengan nama grup baru ya. Artinya grup yang baru saja kita tambahkan itu sudah berhasil ditambahkan. Kemudian misalkan kita akan menghapus grup yang barusan kita tambahkan, kita bisa menggunakan perintah grup del, nama grupnya apa? Misalkan grup baru ya, kita enter, kita cek lagi. Nah, ini sudah dihapus ya. Untuk grup baru ini sudah berhasil dihapus. Kemudian misalkan kita akan melakukan konfigurasi terhadap user atau grup ya, karena di awal tadi kita bisa membuat atau menambahkan user tanpa konfigurasi awal. Kita bisa menambahkan konfigurasi di belakangan. Ini kita coba clear dulu. Kemudian ini untuk melihat ini ya, perintah dasar yang digunakan pada user mode ini apa aja gitu. Man itu kepanjangan dari manual atau manual ya. Ini misalkan modify user account, nanti perintah-perintahnya apa, misalkan untuk append, build name dan sebagainya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian untuk queue ya, kita keluar, kemudian itu tadi untuk manualnya, kemudian kita misalkan membuat home directory untuk user tertentu, misalkan kita cek dulu, kita mau bikin di sini ya, misalkan uh, mkdir folder user baru gini ya. Kita klik enter, kemudian kita klik ls. Nah, ini sudah berhasil membuat folder baru. Kemudian misalkan kita mau menambahkan add user ya, -d slash folder yang barusan kita bikin user baru, misalkan pengguna ini ya. Kita enter. Nah, kita ls coba muncul nggak nih folder cd folder maksudnya berarti di sini ya, cat etc password ya. Oke ya, ini ada user namanya baru lagi, misalkan kita clear dulu ya, belum masuk sepertinya ini, add user -d slash nama foldernya apa, folder user baru, misalkan namanya ini user web, kita enter. Add user ya ini kayaknya, kita enter. Ya, ini untuk menambahkan home directory, misalkan lagi kita menambahkan grup. Mana ini? User mode. User mode strip G jaringan user web. Ini tadi kita bikin grup namanya apa tadi ya? Kita cek dulu. etc cat ya, cat etc grup tamu baru lagi ya nama grupnya.
Kemudian kita tambahkan user mode G tamu baru lagi tamu baru kan. Oh, usernya tamu baru nggak ada ya, kita coba dulu chat etc pas WD tamu baru lagi oke. Sekarang kita cek lagi, misalkan untuk kita clear dulu lah chat etc slash grup nih ya. Oke, nah ini kita tambahkan grup, ya nama grupnya itu adalah tamu baru lagi, kemudian nama usernya itu kebetulan juga tamu baru lagi. Jadi ini adalah user yang kita tambahkan ke dalam grup tamu baru lagi. Kira-kira itu ya untuk grouping, nanti silahkan dieksplorasi lebih jauh. Kemudian misalkan kita mau ganti ganti account ke tamu baru lagi, misalkan kita bisa menggunakan perintah sudo su tamu baru lagi ya, kita enter. Nah, ini sudah who am I. Nah, ini kita berubah menjadi user ya, user tamu baru lagi. Untuk privilege-nya nanti masih terbatas, nanti silahkan dieksplorasi lebih jauh. Saya kira sekian ya untuk seri command line interface terkait tentang manajemen user. Kemudian kita di awal tadi juga sudah mempelajari bagaimana menambahkan grup, menambahkan user juga. Kemudian membuat file ya di Nanotext. Saya kira itu di seri video kali ini ya. Kita ketemu di video selanjutnya.